ketakutan, maka kami saking takutnya Bang Ardiansah dengan kamu, dia minta tolong sama Kang Chan. Udah, kamu hebat, Alfred. Siapa yang bilang kalian ketakutan? Iya kan, kami takutan sama kamu loh. Kamu tuh hebat, dah ya. Kamu anak Tuhan loh, ya. Ya, ya. Alfred, diam dulu ya. Teman-teman, aduh. Aduh, Alfred, kami lo berdua saking nggak sanggupnya melawan kamu, kami minta tolong sama Kang Chan. Mana tahu bisa nanti dibantu. Kami adalah satu Tritunggal. Santai ya, Alfred ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jadi Alfred bertanya kepada kita, kalau kita umat Islam ini tidak tahu dari mana kalau penulis Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit. Kita tahu dari hadis. Ini hadisnya, hadis ijma para ulama mengatakan hadis ini sahih dalam kitab Imam Bukhari 2596. Di sini Zaid yang berkata, perkataan Zaid ini disampaikan oleh siapa? Ibn, kemudian Ismail, kemudian Az-Zuhri, kemudian Syu'aib. Maka Abu Al-Yaman lah yang menyampaikan. Dan Zaid bin Sabit berkata, aku menulis ayat dalam suhuf, lalu aku kehilangan satu ayat. Nih, dari sini kami tahu ada pernyataan, aku menulis ayat. Kok ketawa dia nih? Ada apa dia nih? Oh sorry, bocor rupanya, sorry. Iya, kami takut banget sama Alfred. Ketawanya aja menggetarkan iman loh. Banyak kayaknya murtad gara-gara Alfred ketawa kayaknya nih, ya. Di sini tertulis ya, aku menulis ayat ke dalam suhuf. Jadi aku ini siapa? Zaid bin Sabit. Dari sinilah kami tahu bahwa Zaid bin Sabit adalah penulis Al-Quran, bukan dari masjid meyakini kira-kira begini, bukan. Karena kami bukan umat kira-kira. Ya, kami bukan umat kira-kira, tapi kami adalah umat insya Allah. Ya, beda ya. Umat kira-kira itu manusia yang mikirin kira-kira. Kalau umat insya Allah ini adalah ketawaduan kami, semua atas izin Allah. Jadi Alfred, itulah data. Tidak pakai ISBN ya, karena ini adalah sebuah aplikasi ya. Dan hadis kami itu kualitas validasi kevalidannya itu lebih tinggi daripada Bible. Kalau Bible kan nggak tahu siapa penulisnya, kalau hadis tahu siapa penulisnya, begitu. Silakan Alfred, mungkin nanti Bang Ardi dan Kang Chan. Soalnya kami bertiga lawan satu ini, ngeri nih Alfred ini ilmunya loh. Kami bertiga lo butuh saling membantu loh untuk melawan Alfred loh. Ikut nongkrong aja. Kang Chan tadi kok enggak lah Kang Chan tadi di DM sama Bang Ardiansah, bantuin saya dong Kang Chan, saya nggak sanggup sama Unifa berdua kalau ngelawan Alfred. Soalnya Alfred ilmunya luar biasa, anak Tuhan yang kita lawan loh. Soalnya kita bertiga Bang Ardi, Alfred itu berempat. Di dalam diri Alfred ada Tuhan, 3 Tuhannya ditambah Alfred, mereka berempat, kita bertiga. Lanjut Alfred. Jadi gini ya, dalam surat Al-Bayyinah ayat nomor 2 ya, seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Tapi di sini katanya Muhammad ini umi ya. Yang jadi permasalahan ini, kok Muhammad bisa membacakan lembaran-lembaran kitab suci ya? Nah, ini pertama. Yang kedua, tadi sudah Uni Rifa mengatakan, jangan tantrum dulu, bentar lah. Jadi tantrum banget saya. Bilang, pokoknya Alfred bicara saya langsung tantrum nih. Iya, tantrum. Iya, sabarlah. Ya, sabar. Langsung kejar nih saya kalau tadi di dalam hadis, Zaid bin Sabit adalah penulis ayat Quran, ya, tapi Qurannya itu ada yang hilang. Katanya Allah itu menjaga kitab sucinya, kenapa bisa hilang gitu loh? Hilang kemana itu? Ngelarang aja. Hilang kemana itu? Wah, ini mengguncang iman nih, Bang Ardi. Banyak yang murtad nih gara-gara si Alfred ini. Terguncang. Apa tadi? Kemudian aku tidak mendapatkannya kecuali ada pada Huzaimah bin Sabit. Ada ayatnya. Gimana sih Cak kampret? kampret. Aduh, kalian anaknya. Aduh, ini udah Alfred ini teman-teman ya. Mungkin kalian melihat di sini kami itu 3 lawan 1. Sebenarnya kami ini 3 lawan 4.
Makanya tadi Bang Ardian satu DM Kang Chan. Kang Chan bantuin dong, soalnya kami mau menghadapi si Alfred. Alfred itu bukan sendirian Kang Chan. Pertama dia anak Tuhan, yang kedua dalam dirinya ada 3 Tuhan. Jadi dia berempat. Soalnya kami ada Bang Zuma nih lagi nih, kami pas berempat. Tapi udah nggak apa-apa lah. Kami nggak apa-apa lah, ngalah lah 3 lawan 4 nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, Nabi Muhammad Alfred, kami lagi terguncang loh. Iya. Sorry, bocor lagi ya, sorry. Iya, Maaf, maaf, maaf. wah, ketawanya Alfred ini membuat Bang Ardiansa besok mau murtad ini. Pokoknya jangan kayaknya gara-gara Alfred, nah ini Kang Chan sama Bang Ardiansa mau beli gereja ortodok nih nanti nih ya. Jadi Alfred, ummi artinya tidak bisa membaca dan menulis, maksudnya adalah belum pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Ya, setelah diajarkan, maka nggak mesti harus umi terus dong. Masa anak saya nggak bisa baca tulis, terus kemudian diajarkan masih nggak bisa baca tulis? Gimana itu? Kan Nabi Muhammad itu kan mengajarkan tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim. Lah Nabi Muhammad kan diajarkan malaikat Jibril. Maka yang diajarkan kepada Nabi Muhammad itu melafazkan. Ya tentu Nabi Muhammad bisa melafazkan. Nah, melafazkan itu juga disebut dengan iqra. Ya, qara'a yaqra'u Qur'anan. Yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad pada saat malaikat Jibril belum turun, itu skill membuat surat, seperti para filosof Yunani, menulis-nulis, membaca teks-teks, itu Nabi tidak memiliki skill itu. Karena Nabi tidak ada kepentingan untuk itu. Nabi Muhammad nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, karena nggak ada kampus di situ pada waktu itu. Ya, makanya pada zaman Al-Quran ditulis, bahkan tidak ada kertas, ada riko-riko, pelepah-pelepah kurma di dalam kulit-kulit hewan. Kenapa? Karena itu pertama sekali di situ diadakan tulis menulis. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad kan dikatakan di ayat Al-Quran itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang ummi. Pada saat Al-Quran pertama kali diturunkan, situasi kondisi Nabi kami memang jujur ummi. Memang belum bisa baca, tapi kan diajarkan mereka Jibril di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ana bi qiraati ya, saya tidak bisa membaca. Diulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak bisa membaca. Diulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya bisa dibaca. Nabi saya mengulanginya. Nah, begitu Alfred. Silakan. Ada yang mau menanggapi Bang Ardiansa dan Kang Chan mungkin? Oke, saya jawab ya. Alfred. Kalau kamu katakannya Jawab seperti apa nih? itu dari Tuh, Alfred itu di mau dalam jawab Sirah apa? Nabawi ya, ilmu Nah, Islam. bentar, Gimana? bentar, Alfred. Kamu menjawab apa? Emang saya nanya, kan enggak menanggapi maksudnya. Saya membuktikan Muhammad itu sebenarnya Oh. bisa baca, tapi Silakan. kalian itu bilang apa? Oke, saya buktikan sama kalian dalam Sirah Nabawi ya. Ya, silakan. Muhammad itu bisa membaca. Iya, saya Karena juga dia percaya itu. posisinya itu lagi dicekik gitu loh. Kalau dicekik yang mana bisa membaca? Ya, silakan ditunjukkan Nabi Muhammad pernah dicekik. Oke, Kalau mantap. dicekik sama malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad harusnya mati ya. Hebat kali Nabi Muhammad, Bang Ardian. Saya udah dicekik malaikat tapi nggak mati, Bang. Kita Malah tengok temenan dulu. sama malaikatnya. Keren banget Nabi kita ya. Tapi Bang, ada Tuhan loh Bang. Diuji sama iblis Bang. Habis itu mati Bang. Gara-gara karya iblis Bang. Beda banget kualitas Nabi kita dengan Tuhannya Kristennya. Tuh Nabi kita dicekek malaikat Jibril, nggak mati. Malaikat loh yang cekek. Habis itu malah temenan sama malaikat Jibril. Tuhannya Kristen diuji sama iblis. Matinya gara-gara karya iblis. Di Kristen iblis punya karya guys. Itu apa? Menyalibkan Yesus. Keren banget Kristen ini. Lanjut. Nggak apa-apa. Luar biasa. Ya, mana Nabi Muhammad dicekek, mana ayatnya? Nah, kita tengok dulu ya. Iya, tengok. Wah. Wah, gemetar nih saya nih. Kayaknya Bang Ardiansa besok masuk ortodok nih, wah. Kalau model terjemahan sama dia nih, saya itu kalah saya Unirima, kalah saya. Kita udah bertiga loh, Bang. Masa Quran itu kalah harus sama Alfred, Bang? diterjemahkan. Semua Iya, kalah banyak saya. semua nggak bisa Iya. bisa Oh, pokoknya terjemahkan Quran sih. Iya. Waduh, Kang Chan kenapa kena ini pembatasan nih? Kang Chan melakukan aksi apa nih? Kang Chan melakukan aksi apa? Wah, Kang Chan kalah sama si Alfred. Wah, padahal kita udah minta tolong sama Kang Chan nih. Wah, Kang Chan ini belum apa-apa, belum ngomong udah kena. Kang Chan. Kang Chan belum apa-apa dah ditengking sama Alfred. Itu bukti kalau Alfred itu tidak sendiri, teman-teman. Dia bersama Tuhannya. Kang Chan aja belum ngomong aja udah kalah. KO. Dihajar sama kuasa-kuasa
di dalam diri Alfred. Makanya Kak, saya sama Bang Ardiansa ini ketakutan ini menghadapi si Alfred. Soalnya kita lawan ini anak Tuhan sama Tuhan-Tuhannya loh. Bang Ardiansa jangan terlalu keras ya Bang. Bang Ardiansa jangan terlalu keras lah. Soalnya yang kita lawan ini anak Tuhan sama Tuhan-Tuhannya loh. Masa nggak enak kita debatin Tuhan, Oten? Karena berkali-kali ngelawan dia nggak ada jawaban nih, buat apa juga ya kan, aku ketawa aja. Lanjut. Iya. Nggak ada jawaban. Bentar ya. Jangan banyak ketawa juga Oke, lah. Oten. Kami kalau Bang Ardiansa sama aku ketawa ada alasannya. Kalau aku ketawa kadang nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Oke. Mm-mm. Bentar. Hebat banget Nabi Muhammad ya. Pas dicekik, ini menurut Kristen, Nabi Muhammad dicekik sama malaikat Jibril, nggak mati guys, malah temenan sama malaikat Jibril. Tapi Tuhannya Kristen, diuji sih sama iblis, tapi matinya gara-gara karya iblis. Waduh, pengkhianat banget iblis ini. Tuhan berani. Karya iblis. Edis, Karena saya bilang karya iblis. Ya, Edis, jangan bicara tentang Edis toh. Nanti saya Loh, bilang kenapa? cuma mengatakan Muhammad itu adalah Allah gimana? nggak ada Nabi Muhammad Jangan bilang bicara begitu. tentang orang lain. Lah, Loh, saya kenapa putarkan marah? Apanya? Mau memutarkan itu atau cari sirah nabawiyah nih? Aduh. Itulah kamu waduh. itu jangan standar Waduh. ganda Rifa. Waduh, Rifa. kok standar beda? Oh iya Alfred, takut banget nih Alfred nih. Wah langsung murtad nih Bang Ardiansa nih. Pokoknya Alfred nih berilmu teman-teman. Oh, jelas dong. Pokoknya si Alfred kalau bicara Tengok ya. teman-teman rata-rata langsung murtad orang Islam. 300 orang 302 orang Islam nonton, 300-nya langsung murtad gara-gara si Alfred. Yang duanya Kristen. Soalnya si Alfred kalau ngomong tuh semuanya ilmu semua guys. Datanya lengkap guys. Salah satunya bukti kalau Matius itu penulis Matius ada datanya, ISBN-nya jelas. Di situ ditulis gereja meyakini Matius penulisnya. Gitu. Pokoknya kalau udah gereja yakin itu udah itu teman-teman. Benar itu. Itu bukti itu, otentik itu. Mau gereja apa nantilah kita bahas dulu. Gerejanya Mikana kah? Gereja ortodok kah? Nanti itu. Ya. Kalian jangan gitulah. Menghujat Kak Anissa jangan menghujat. Saya blok nanti ya. Jangan ketawa. Masa anak Tuhan diketawain sama Kak Anissa? Ini anak Tuhan loh Kak. Di dalam dirinya ada Tuhan loh. Hati-hati loh Kak. Nanti kakak ditengking. Aku aja sama Bang Ardian saja takut. Makanya tadi kita minta tolong Kang Chan. Kang Chan ditengking. langsung turun Kang Chan. Padahal belum ngomong loh. Bahaya ini Alfred ini loh. Itu ya teman-teman. Bentar ya, sabar. Iya anak Tuhan. Apa ya? Aduh. Du. Ini anak Tuhan teman-teman. Jangan ada yang ketawa. Nggak tahu. Ini anak Tuhan pokoknya. Bang Ardiansa jangan nggak sopan ya. Ini anak Tuhan. Ya. Siap. Saya Di aja dalam diri. sampai menghormati pakai baju hem loh ini loh tuh, pakai hem kan bukan pakai Wah. kaos. Saya saking menghormatinya loh. Saya loh Bang Ini pakai anak baju Tuhan, hitam putih nih saking menghormatinya Bang. Kalau saya Iya, Iya siap. anak Tuhan nih. Siap. Ardiansa. Oke, anak Tuhan lagi cari data. Biarkan anak Tuhan dan Tuhannya koordinasi dulu ya. Jadi kita sapa dulu Monveil. Halo Monveil, anak Tuhan atau anak orang Monveil? Kita senang nih kedatangan anak-anak Tuhan di Komali ya. Monveil. Wah turun. Teman-teman di bawah jangan menghujat anak-anak Tuhan lah, nggak boleh, nggak baik begitu ya. Nanti kalian Oke, ditengking. kita bacakan ya teman-teman ya. Besarkan Ibu- dong saya kalau bisa. Oh dibesarkan, iya nggak berani saya besarkan Iya, kamu, iya, nggak besarkan. berani, aduh nggak berani aku besarkan dia, jangan dibesarkan. Oke. Tadi ini ya, saya bukakan dari Serena Bahagia nih. Aku kecilin aja nih. Sam. Nih, aku kecilin aja nggak apa-apa. Iya, Aku ya. kecilin aja. Di halaman 174. Kalau kalian punya ini ya teman-teman, kalau kalian punya ini ya bagus gitu loh. Bukakan di halaman 179 ya. Teman-teman Islam bukakan, nanti kalian bukakan situ 179. Mana ada ya? 179 ya. Oke, di sini kita bacakan ya. Jibril datang kepadanya pada saat aku tidur dengan membawa
secari kain apa nih? Dijai, dan di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain. Astagfirullahaladzim. Kekasihnya Allah dicekik. Iya, Gitu, dicekik. Rifa. Gimana Mati itu, nggak? Rifa? Mati Jadi nggak? jangan kamu katakan Muhammad itu nggak dilepaskan Jibril. Muhammad membaca, dibacakanlah surah Al-Afat ayat 1 sampai 5. Aku pun membacanya sedang Jibril pergi dan hadapanku. Di sini sudah dilepas cekikannya, baru Muhammad Iya. bisa membaca. Ini kalau dicekik mana bisa membaca, apalagi lehernya dipiting gitu. Iya. Iya juga ya. Astagfirullahaladzim, Benar juga ya. ini sungguh kelewatan yang nyata. Kelewatan Umat Islam yang itu nyata, menghinanya Muhammadnya sendiri, nabinya Waduh. sendiri. Ini ya teman-teman ya, kita buktikan ya. Jadi Iya, iya. kalau dibilang Muhammadnya itu tidak bisa membaca, ini pembohongan publik itu, Iya. penghujatan Iya, Nabi Muhammad kepada bisa, Pak. Muhammadnya sendiri itu. Penghujat dia, Ya, penghujat. itu ya. Udah saya tunjuk ya Rifa ya. Iya, iya. Silakan Rifa. Oke. Jadi teman-teman ya, saya tuh terguncang banget hari ini. Mungkin, aduh, saking terguncangnya saya teman-teman ya, bergetar lubang hidung saya. Ternyata Nabi Muhammad pernah dicekik sama malaikat Jibril teman-teman. Mati nggak Alfred waktu itu? Aduh, Bang Ardiansa kenapa suruh ini? Kenapa lo Bang? Padahal Bang Ardiansa nggak ngapa-ngapain loh. Coba Bang, naik lagi Bang, turun dulu Bang. Ya, aku naik lagi nanti. Ya, turun Ya, dulu. nanti dikira merokok mungkin saya. Wah, berarti memang rohnya berarti Tuhannya si Alfred ini melawan Bang Ardiansa dengan kencang langsung tumbang guys. Oke, nggak Nabi Muhammad tadi dicekik kan Alfred, mati nggak? Nggak mati ya Alfred? Kan cuma cekik gini aja, bukan untuk dicekik untuk dimatikan. iseng. Kalau Jibril mematikan Muhammad, ya kalau dia mencekik Muhammad sampai mati, berarti dia membunuh kekasihnya Allah. Oh, Jibril itu jadi- berarti iblis gitu loh. Oh, jadi Makanya yang malaikat nggak Jibril dicekik cuma seperti cekek-cekek itu, gitu doang. loh. Wah, hebat banget ya Iya. Alfred ya. Nabi Muhammad dicekik malaikat nggak mati, giliran Tuhan ditombak orang mati ya. Berarti lemah banget. Ada sabarlah. Jadi kok kenapa Bang Ardiansa nggak boleh? Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil pencarian karena tidak mematuhi panduan komunikasi kami. Pemasangan dihapus setelah orang tersebut terputus alam perilaku dan ujaran kebencian katanya. Wah, ada report nih Bang. Bang report nih Bang Ardiansa nih. Bang Ardiansa di report guys. Oh jadi teman-teman menurut Alfred Nabi Muhammad ini dicekik nggak mati, padahal yang cekik malaikat loh teman-teman. Malaikat kekuatannya gimana? Nah tapi ternyata kalau Yesus ditombak manusia langsung mati. Waduh, begitu ya. Saya baru tahu loh ternyata kekuatan fisik Nabi Muhammad tuh jauh lebih kuat daripada Yesus. Tapi tadi kan saya sudah ngajarin Enggak, saya kan kamu, terguncang tahu. nih. Ya kan saya lagi terguncang nih. Ternyata Nabi Muhammad itu pernah Enggak, dicekik ini malaikat ke tapi topik nggak mati. kitab suci atau gimana sih Rifa sekarang? Kenapa? Iya kan kamu sudah menang di sini. Kamu kan membuktikan kalau Nah, Nabi tadi kan Muhammad kau dicekik. katakan Muhammad itu tidak umi, yang kau bilang itu dia tidak bisa membaca. Iya kan kau sudah Sampai 3 jawab. Kau kan kali. karena kau sudah buat apa kita lanjutkan? Kau sudah menang. Kau sudah membuktikan Nabi Muhammad bisa membaca. Berarti Nabi Muhammad bisa baca kan? Ya udah aku Mantap, sepakat ini dengan bikin kau. fiti nanti. Ya buat fitinya ya. Alfred menang teman-teman. Ternyata Alfred membuktikan Nabi Muhammad itu bisa membaca alias cerdas dan pintar. Dicekik malaikat nggak mati. Beda dengan Tuhan yang harus belajar dulu untuk bisa membaca. Nabi Muhammad nggak perlu belajar untuk bisa membaca loh. Cukup dicekik malaikat langsung bisa membaca. Hebat banget kan? Kalau Yesus harus belajar dulu, sekolah dulu teman-teman baru bisa baca. Nah terus kalau malaikat mencekik Nabi kita nggak mati. Tapi Tuhannya Kristen ditombak orang mati. Memang agak lain ya Tuhan orang Kristen ini lemahnya luar biasa ya. Harus belajar dulu baru bisa baca tulis. Nabi Muhammad nggak perlu belajar. Tadi yang nggak bisa baca langsung bisa baca gara-gara dicekik malaikat. Keren banget Nabi kita ya. Luar biasa. Makasih Alfred ya ilmu kali ini tuh. Alfred nih makanya sih curiga teman-teman. Alfred itu ilmunya tinggi guys. Karena dia tidak sendirian. Ketika dia Kamu berbicara. curhat gimana apa gimana? Kita Iya, diskusi curhat. apa curhat-curhatan sih? Curhat, ini curhat. Aku lagi terguncang ini.
Iya. Ah, kalau curhat sih aku nggak mau meladeni sih, karena Ih, bukan Pak saya usah bukan enggak. sifat wanita gitu. Iya, 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 Saya iya. ini kan disnaik ini kan karena mau diskusi sama mau Iya tentang kan, kitab aku udah suci. kalah Kok diskusi kau sama kamu. curhat gitu Oh, loh. mana pengabdian saya tadi nih? Kan Alfred sudah membuktikan Nabi Muhammad itu pintar membaca. Keren banget, aku bangga banget dengan Alfred nih, luar biasa. Ya, Dan tapi kenapa kalian ternyata, hujat si Muhammad itu? Kalian bilang dia tidak bisa enggak, baca. Bu, enggak, aku enggak pernah mengatakan nabiku itu di awal tidak bisa membaca, kemudian bisa, kan aku udah bilang gitu tadi. Kan bisa dia. Muhammad itu adalah umi, makanya dia digelari Iya. sama dia nggak bisa baca dan tulis. Sebelum Gimana dia kau bilang dicek, kan sekarang tadi kan dia tadi bisa akui baca? sama Standar Alfred gimana ganda sih? kamu ini Rifa. Loh. Teman-teman, record ya perkataan Rifa Record, setiap record. katanya dia Ambil tadi di dari YouTube aku awal aja. sampai akhir. Ya, sampai ambil hari di ini. YouTubeku aja. Record ya. Fred, ambil di YouTubeku lah. Itu di posting ulang aja YouTubeku. Saya ulangi teman-teman ya hasil diskusi kita ya. Astaga. Alfred astaga. luar biasa membuktikan Nabi kita itu memang bisa membaca setelah dicekik malaikat. Sebelum dicekik nggak bisa baca, pas setelah dicekik langsung bisa baca. Tapi bisa baca, belajar dulu. Jadi Yesus ini pernah nggak bisa baca. Rima, aku nggak mau dengar curhatanmu. Maksudnya kita Saya kan bicarakan curhat sama Bang Ardian. Kan bukan sama kau. ya udah Iya, kalau saya kan lagi kayak sama- gitu saya turun aja. Aduh, Saya ya nggak nggak apa-apa, turun. level. Ya aduh, Soalnya, aduh, yaudah, aduh, saya izin terguncang turun nih, ya. terguncang nih Alfred turun. Karena yang mau diskusi Tuh, aku terguncang, aduh, ini malah terguncang. curhat gitu loh. Ini gimana diskusi ini? Aduh, Udah terguncang. ditampilkan mau dimasukkan ke roomnya apa di YouTube-nya si Oh, diskusi dari Adiel tadi. Saad gitu loh. Ya udahlah, saya izin turun aja ya teman-teman. Aduh, Jadi Alfred, kalau saya nggak jangan terima tinggalkan kami. curhatan gitu loh. Alfred, jangan Curhatan tinggalkan itu kami. buat apa Alfred, curhatan-curhatan? Alfred, jangan, Alfred. Nabimu, Kami nabimu terguncang, itu bisa Alfred. membaca, tapi kalian menghujat Iya. dia tidak bisa membaca, Iya nih. itu aja. Jangan dong, teman-teman. Udah, saya izin Nabi kita turun itu ya. bisa membaca, teman-teman. Assalamualaikum. Aduh, Alfred, kami kan terguncang, kok turun? Ah, nggak jadi Bang Ardiansah pilih ortodok nih ah. Kira Bang Ardiansah padahal baru mau dibaptis loh, ikut gereja ortodok loh. Ya elah. Baru aja Bang Ardiansah mau pindah gereja ortodok jadi pendeta di situ. Nggak jadi Alfred sih, nggak totalitas menginjili ah. Udah, sapa ini aja lah, Army of God. Oke, Pak Army of God. Tema kita adalah kitab sesat. Kitab sesat. Ini materinya Bang Ardiansah sama aku sebenarnya. Sama-sama materi yang kami sukai. Silakan. Aduh, Enggak, terguncang. ini saya cuma mau bicara sama Pak Ardiansa doang. Pak Ardiansa itu mohon maaf nomor WA saya yang dipakai kemarin itu sudah tidak dipakai lagi karena banyak nomor yang tidak jelas menghubungi saya. Jadi itu saya sudah inbox tadi ke akun Pak Ardiansa nomor WA saya yang baru. Bang Ardiansah, monitor. Bang Ardiansah monitor. Oh, mungkin lagi ada ini, ada yang diomongkan mungkin. Oke, Pak Army of God. Gimana pendapat Bapak, Pak? Nabi Muhammad nggak bisa baca, dicekik sama malaikat nggak mati. Yesus harus belajar dulu baru bisa membaca. Apa benar, Pak? Cara berpikir seperti itu benar kalau Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Yesus? Aduh, masa kayak gitu sih Alfred tadi, Pak? Aduh, ini saya bukan ingin mendiskreditkan Nabi Muhammad ya, dan juga tidak mendiskreditkan Tuhan Yesus karena memang Tuhan Yesus sendiri ketika dia datang ke dunia ya dia mengikuti tata budaya, struktur budaya bangsa Yahudi. Kalau bahwa Ikutin Buddha. pengajarannya bahwa anak-anak itu memang harus belajar firman Tuhan, memang sudah diajarkan seperti itu. Jadi memang belajar ya Seperti baru dia. bisa baca dia. Bukan belajar, justru di situ imam-imam besar terheran-heran akan kepintaran daripada Yesus. Di situ tercatat di Alkitab itu sendiri ya. Dia di Terheran-heran. situ belajar atau enggak sih, Pak?
Ya dia mengikuti struktur budaya ya, dia belajar. Oh ya udah, kalau gitu harus belajar dulu baru tahu ya. Ya, karena dia mengikuti struktur budaya manusia pada saat itu. Jadi dia Meskipun dia ngikut-ngikutin sudah manusia. tahu isinya. Tunggu. Berarti Yesus ini dia sebenarnya udah pinter, cuman karena dia ngikut-ngikutin manusia, akhirnya belajar gitu. Ya, FOMO gitu. karena memang dia Ikut ingin aja deh gitu. menyelamatkan manusia. Oh, jadi Ya, dia iya. kalau ingin menyelamatkan Seperti manusia saya dia sering- ikutin. Enggak, saya fokus Iya, di seperti argumennya saya Pak sering Armini. bilang. Enggak, ini menarik nih. Sebentar, Ini menarik sebentar. argumennya. Enggak, sedikit Pak. Kalau di Nabi Muhammad kan bukan Nabi Muhammad yang mengikuti manusia. Manusia yang mengikuti Nabi Muhammad, kan kebalik nih Pak. Nah, kalau Nabi Muhammad menyelamatkan manusia dengan dia harus diikuti. Kalau Yesus kebalik ya, harus ngikutin manusia supaya manusia selamat ya. Waduh, memang beda kelas ya. Bukan mengikuti manusia. Loh, Dia tapi mengikuti katanya struktur tadi- budaya. Ya struktur budaya itu kan Mengikuti buatan struktur manusia. budaya manusia. Iya kan Iya, benar kan mengikuti ngikutin struktur manusia. budaya pada saat itu. Iya berarti Seperti benar saya dong. sering bilang sama Uni Rifa begini. Iya, begini berarti. Uni Rifa, ketika seorang intel ingin menangkap seorang narkoba bandar besar, maka dia harus mengetahui tentang narkoba itu sendiri, bukan? Maka Ya, berarti dia ketika pura-pura. ditawarkan, ya seperti itu. Oh jadi Yesus pura-pura gitu, pura-pura bodoh dia. Bukan pura-pura, jangan membuat kata-kata yang seperti itu. Lah kata bapak kan dia bukan mengikuti. pura-pura bodoh, Enggak. dia sudah tahu. Berarti dia sudah waktu tahu. dia belajar itu dia sudah pintar atau belum pintar? Sudah pintar. Berarti dia pura-pura nggak pintar, ikut-ikut tradisi orang Yahudi belajar. Ya, bukan pura-pura tidak pintar, dia hanya mengikuti struktur budaya saja. Iya ikut-ikutan Seperti gitu, itu, padahal dia Pak. udah nggak butuh belajar, tapi dia ikut-ikutan aja gitu. Nggak ada kerjaan banget tuh hanya Kristen. Ya, Nggak, maksudnya gini loh, aku kan, ya kalau aku jadi Tuhan gitu ya, ngapain banget capek gitu. Gua mau nyelamatin lu dodol, ngapain juga gua harus ikutin tradisi lu kan, gua nyelamatin lu gitu. Tapi kok bisa ya, maksudnya salah. salah. Oh, Oh, salah. salah. Justru bagaimana dengan seorang presiden ketika dia ingin menyelamatkan warganya yang kena banjir, justru dia juga harus kena banjir kan? Justru, Apa dia harus loh, apa dia harus naik Pak, tunggu, Pak. Bentar, Pak. apa dia Sejak harus tunggu. apa dia harus naik helikopter? Sejak kapan? Tidak. Bentar. Untuk jangan bantah Sejak itu. kapan ada yang bilang Jangan bantah bahwa itu. standarisasi menjadi presiden itu kalau lu lihat masyarakat lu kena banjir, lu juga harus kena banjir. Aku baru tahu ini. Bukan standarisasi. Bukan standarisasi. Saya tidak bilang standarisasi. Saya tidak bilang standarisasi. Pak, Ketika justru seorang ya, Pak. presiden, ketika Bentar, seorang Pak. saya Pak, tidak bentar. bilang standarisasi. Bentar, Jangan Pak. jangan Bentar, memframing Pak. kata-kata. Ya Jangan udah. memframing kata-kata. Tidak salah saya. Jangan memframing Pak. kata-kata. Adanya mobil anti peluru, adanya helikopter khusus kepresidenan, kendaraan khusus kepresidenan, itu secara aturan rasional manusia bahwa presiden harus lebih dulu diselamatkan dibandingkan masyarakat. Kenapa seperti itu? Presiden ini Tetapi adalah kenyataan yang ada, presiden menyelamatkan sebentar. Tetapi kenyataan yang ada, presiden ketika warganya kena banjir, justru dia turun langsung ke lapangan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Begitu juga dengan Yesus. Ya nggak, bukan berarti dia harus manusia tidak membanjir, bisa kena banjir. ketika Bukan berarti manusia bentar. tidak bisa Bukan berarti dia menyelamatkan menikmati dirinya, banjir. ya Pak, Tuhan itu datang langsung sendiri. Pak, nggak ada Begitu. presiden Apakah itu ketika ada warga- manusia yang bisa menyelamatkan dirinya? Saya tanya, apakah ada Ada. manusia yang bisa menyelamatkan dirinya Ada. sendiri? Tidak ada. Ada. Nabi Ada. Muhammad sendiri pun tidak masuk Iya, surga. di Bible ada loh. Nah. Kok kurang ajar kali Bapak Di Nabi Muhammad tidak nggak masuk ada. surga. Nabi Muhammad Nah, ini sendiri pun tidak statement bisa masuk teman-teman. surga. Ini Justru teman-teman ya, Nabi ini Muhammad sendiri pun minta didoakan supaya bisa masuk surga. teman-teman Ingat ini itu. kurang ajar ya teman-teman ya. Ini Jangan saya katakan memframing kata-kata. anak-anak Tuhan dan orang Kristen rata-rata di awal sosok baik tapi Jangan terakhir memframing berakhir kurang kata-kata. ajar. Enggak, itu kurang ajar. Jangan Kekurangan memframing ajaran kata- orang Kristen pendeta ini kurang ajarnya adalah dia mengklaim Yesus anjing kok dari tadi kok. Saya nggak pernah ngata-ngatain Yesus itu setara anjing, Yesus itu telanjang, nggak ada kok. Tapi janganlah kayak gitu. Saya kan dari tadi menikmati argumen kalian kok. Ada nggak saya bilang Yesus itu setara anjing, nggak masuk neraka jahanam? Padahal Yesus benar-benar pernah masuk neraka loh.
Janganlah kayak gitu pendeta. Saya lagi asik-asik loh, santai loh. Saya menikmati tadi Tuhan kalian cosplay jadi orang, menikmati banjir bersama jemaatnya. Nggak ada kan saya nggak merendahkan Yesus yang mengatakan Yesus itu harus cosplay dulu belajar dan pura-pura bodoh kan kalian. Kan saya tidak pernah mengatakan Tuhanmu masuk neraka, padahal memang tertulis dia pergi ke alam maut. Kok Nabi Muhammad saya dikatakan nggak masuk surga? Kan binatang banget pendeta ini loh. Kurang ajar banget pendeta. Oh mungkin bukan salah dia sih. Tapi yang salah itu bukan si pendetanya teman-teman. Tuhan di dalam dirinya yang kurang ajar. Kenapa? Karena kalau Kristen ini bicara memfitnah, itu bukan mereka yang salah. Serius, saya sakit hati banget kalau Nabi saya dituduh nggak masuk surga loh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan Nabi Muhammad nggak masuk surga. Yang membuka surga pertama kali Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad aja bisa mengeluarkan orang dari neraka. Kan kurang ajar banget Bapak Pendeta ini tidak akademis. Kalau ada argumen dari seorang ahli Islam, Nabi Muhammad ternyata tidak masuk surga, boleh dibawa itu akademis. Saya dari tadi ada nggak menghina Yesus? Padahal Yesus terbukti loh tertulis masuk ke alam maut alias neraka. Tapi nggak ada saya angkat-angkat itu. Kok Bapakku kurang ajar banget jadi pendeta Pak? Bapak adalah anak Tuhan, punya roh Tuhan dalam dirinya. Tapi Bapak kurang ajar memfitnah Nabi saya. Berarti kan Tuhan Bapak yang memfitnah Nabi saya jadinya kan? Saya tidak pernah mau kurang ajar sama orang Kristen loh. Saya tidak pernah mau kurang ajar sama Tuhannya orang Kristen. Saya ingin menghargai orang Kristen. Tapi kok kurang ajar banget kalian itu loh. Sama Nabi saya tuh datanya di mana lagi Nabi saya tidak masuk surga. Nabi saya tidak pernah bilang begitu. Nabi saya bilang, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan kepada saya. Itu bukan berarti artinya saya tidak masuk surga. Itu tidak sama. Dan juga tidak ada satupun fatwa, ijma para ulama, hadis atau apapun Al-Quran yang mengatakan Nabi saya itu minta didoakan supaya masuk surga. Jangan binatang Pak. Kan saya bilang nih, saya itu tidak pernah bisa bahasa anjing. Saya berkali-kali bilang gitu ya. Karena saya manusia. Tolong jangan rendahkan diri kalian setara dengan hewan. Kalian manusia. Hargailah diri kalian sebagai manusia. Hentikanlah memfitnah itu loh. Kalian kan pendeta. Masa sekelas pendeta memfitnah hidup-hidup loh 300 orang loh depan nggak tahu malu dia memfitnah Nabi kita. Saya akan bayar 2 juta. Wallah, di rekening saya itu banyak saldonya saat ini. Karena saya mau kuliah. Jadi saya punya saldo untuk pegangan untuk kuliah. Nah, saya berani untuk bertaruh 2 juta uang di saldo saya. Bagi kalian yang bisa membuktikan tuduhan dari Pak Pendeta tadi. Pertama, tunjukkan data Nabi saya tidak masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kedua, tunjukkan data Nabi saya pernah bilang, dia harus didoakan supaya masuk surga. Jangan kayak binatang Pak, Bapak kan orang. Malu Pak sama jemaat Bapak. Bayangkan Pak, pendetanya aja kayak gini kelakuannya. Gimana jemaatnya coba? Kalau Bapak benar, seharusnya kan Bapak pakai data seperti saya nih. Kalau saya bilang, Yesus mati ditelanjangi. Nah, saya bawa data ayatnya. Itu bukan penistaan, tapi itu menginformasikan hal yang sudah kita ketahui. Tapi tidak ada Pak. Orientalis pun Pak seperti Johannes Damaskus, David Wood itu tidak pernah membawakan bukti-bukti dalam literasi Islam seperti Christian Princess itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak akan masuk surga. Itu tidak ada Pak datanya Pak. Kok bisa-bisanya ya Bapak sebagai pendeta memfitnah Nabi saya gitu, mengklaim sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Padahal Bapak itu kan ngakunya anak Tuhan. Bahkan ketika Bapak bicara, Bapak sedang mengatakan yang bicara dalam diri Bapak itu adalah Tuhan, bukan Bapak. Tuhan sedang bekerja. Masa iya Tuhannya kurang ajar? Ini kan memfitnah Tuhan ini. Masa Tuhannya direpresentasikan pendusta? Janganlah, aduh rendah kali. Itu menghujat Roh Kudus itu kan nggak diampuni dosanya. Kok kayak gitu sih Pak? Pak, kalau saya ini orangnya fleksibel Pak. Saya kalau binatang biawak saya ludahi Pak. Tidak. Yesus saja berkata, tidak patut memberikan remahan kepada anjing. Yesus loh Pak. Yesus sedang waktu itu sedang tidak marah loh. Saya ulang ya. Yeshua HaMashiach. Pada waktu dia berkata tidak patut memberikan remah-remah kepada anjing, saat itu dia sedang tidak berantem, tidak tersakiti, tidak marah. Tapi dia sedang berjalan mau mengajarkan anak-anak domba dari kalangan Bani Israel. Tapi Yesus pun berkata, tidak patut. Apalagi saya Pak, Bapak menuduh Nabi saya di sini. Jangankan ngatain Bapak anjing.
Kalau saya punya kekuatan untuk mencabut lubang hidung Bapak, saya cabut, tapi Allah tidak izinkan. Karena tentu Allah Maha tahu bahwa saya ini orangnya gampang lost control. Saya ini gampang terpancing emosi Pak kalau berkaitan dengan fitnah terhadap Nabi saya Pak. Serius loh Pak. Saya soalnya mencintai Nabi saya dengan serius. Kan kalau cuma cinta doang tapi nggak menunjukkan itu kan bohong itu. Saya mencintai Yesus, giliran Yesus terkutuk, haleluya, tepuk tangan. Saya nggak bisa. Bukti kecintaan saya kepada Nabi saya itu tidak bisa lagi saya buktikan kepada beliau karena beliau sudah tidak ada. Maka saya membuktikannya untuk diri saya sendiri. Apa cara pembuktiannya? Ketika Nabi saya difitnah, babak belur kau sama aku. Kutonjok kau. Wah, kok Unidiva kasar gitu? Ya kan saya mencintai Nabi saya, masa Nabi saya difitnah? Minimal pakai data lah. Saya belum pernah membaca hadis atau riwayat manapun Nabi berkata, aku minta didoakan supaya masuk surga. Itu keji sekali fitnah itu. Ya, jangan ya orang Kristen yang lain Bapak Pendetanya cukup Bapak Pendetanya aja begitu. Ya, sekali lagi saya katakan, buat orang Kristen cukup Bapak Pendetanya aja gitu. Kalian jangan ikut-ikutan. Ya, sedih kita punya orang di awal sok baik, sok bijaksana, bijak sini. Tahu-taunya malah memfitnah. Ular meludak banget ya. Halo Pak Alman Ram. Saya kan tidak ada ngata-ngatain di sini, jangan terpancing lah kalian. Saya kan hanya menikmati argumen kalian kok. Halo Pak Alman Ram. Halo Pak Alman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Hati-hati, kayaknya memang saya harus banyak hati-hati nih. Sepertinya saudara-saudara kita Kristen yang ada roh Tuhan dalam dirinya, itu kita nggak boleh singgung. Kita jangan debat mereka karena nanti Tuhan yang meronta-ronta nanti memfitnah ke sana sini. Mungkin lebih baik kita cari teman-teman Kristen yang belum punya Roh Kudus dalam dirinya lah. Ya, yang belum ada Tuhan dalam dirinya. Karena kalau dia marah, Tuhannya nggak ikut marah. Ya, teman-teman nanti kalau diskusi tanya dulu, dalam dirimu ada Tuhan nggak? Kalau dalam dirinya ada Tuhan, kami takut gitu. Nanti ketika kami tunjukkan data, Tuhannya marah, ngamuk. Itu saya takut begitu ya. Saya nggak mau debat sama Tuhan yang umat Kristen. Nah, jadi apa yang kita saksikan barusan teman-teman, setinggi-tingginya status di dalam gereja, yaitu para pendeta, bahkan mampu terang-terangan berdusta, mampu terang-terangan memfitnah. Apa motivasinya? Mungkin saya menganggap dengan memfitnah Nabi Muhammad mungkin saja kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Ya, ini dugaan saja ya. Mungkin ada keyakinan tertentu bahwa karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Mungkin dengan memfitnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak tadi bisa memuliakan Tuhannya. Jadi wajarlah kiranya Bapak tadi melakukan fitnah. Kejam sekali loh. Coba kita ngomong sama ChatGPT dulu ya. Kejam banget fitnahnya Bapak Pendeta tadi. Masa dia bilang Nabi Muhammad gak masuk surga? Padahal Nabi Muhammad itu pembuka kunci surga, pembawa kunci surga. Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengeluarkan hamba-hamba Allah dari neraka. Ya, tapi kenapa malah difitnah? Halo ChatGPT. Hai, ada yang bisa saya bantu? Saya lagi resah, gundah, gulana, kesal. Gara-gara ada tadi Bapak Pendeta dari Kristen menuduh, mengatakan Nabi Muhammad tidak akan pernah masuk surga. Menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Kesal, marah nih, pengen makan bayi saya nih. Gimana? Saya mengerti perasaan kamu. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Baik. Saya di sini untuk membantu. Kalau kamu merasa marah atau kesal, cobalah untuk mengambil waktu sejenak dan tenangkan diri. Kamu bisa mencari cara untuk menyampaikan perasaanmu dengan cara yang positif atau berdiskusi dengan seseorang yang kamu percayai. Jangan ragu untuk mencari dukungan jika kamu membutuhkannya. Oke, silakan kamu jawab ChatGPT. Betul tidak tuduhan dari pendeta yang mengatakan Nabi Muhammad tidak akan masuk surga dan tidak masuk surga?
Dalam diskusi antar agama, penting untuk saling menghormati pandangan dan keyakinan masing-masing. Setiap agama memiliki ajaran dan keyakinan yang berbeda. Sebaiknya kita fokus pada dialog yang penuh pengertian dan saling menghormati. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang ajaran atau nilai-nilai agama, saya di sini untuk membantu. Oke, apakah ada literasi dan keyakinan di dalam Islam secara tekstual, baik di Al-Quran maupun hadis, yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak akan pernah masuk surga? Dalam Islam, keyakinan tentang surga dan neraka berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Secara umum, umat Islam diajarkan untuk mempercayai rahmat dan keadilan Allah. Tidak ada ayat atau hadis yang secara eksplisit menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak akan masuk surga. Sebaliknya, Nabi Muhammad dianggap sebagai teladan dan figur yang sangat dihormati dalam Islam. Namun, interpretasi dan pemahaman bisa bervariasi di antara umat Islam. Jika kamu tertarik untuk mendalami lebih lanjut, saya sarankan untuk berbicara dengan ulama atau cendekiawan Islam yang kamu percayai. Oke, terakhir ya, bagaimana pendapat kamu tentang psikologis orang-orang yang lalu ketika diminta data dia tidak mampu menunjukkannya? Nah, menurut kamu orang-orang yang berdiskusi dengan cara seperti ini tuh orang seperti apa dalam ranah psikologis? Silakan dibahas. Dalam konteks psikologi, orang yang membuat klaim tanpa dasar yang kuat mungkin melakukannya karena berbagai alasan. Beberapa kemungkinan termasuk: 1. Kurangnya informasi atau pemahaman. Oh, iya. Mereka Lanjut. Orang yang membuat klaim seperti itu mungkin memiliki alasan yang berbeda. Dalam psikologi, ini bisa terkait dengan beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keyakinan yang kuat terhadap pandangan pribadi, atau bahkan keinginan untuk memprovokasi atau menarik perhatian. Penting untuk mendekati diskusi dengan sikap terbuka dan penuh pengertian, serta mencoba untuk memahami sudut pandang orang lain. Jika diskusi menjadi tidak konstruktif, mungkin lebih baik untuk mengalihkan perhatian atau mencari solusi yang lebih damai. Oke lah. Berarti kata ChatGPT bisa jadi bapak tadi itu kurang perhatian di rumahnya, teman-teman ya. Mungkin dia pengen dapat perhatian dari kita, Bapak Army tadi. Makanya dia begitu ya. Aduh, parah ya. Jadi itulah teman-teman ya, perlunya kita ini diskusi itu konstruksinya itu terbangun dengan benar. Konstruksi pembicaraan teman-teman itu ada preposisinya, proposisinya. Dan setiap statement, setiap apa yang diucapkan itu harus bisa dibuktikan kalau kita yakin dengan klaim itu. Kecuali ada disclaim, ini kira-kira. Ini menurut saya, maka pembuktiannya pun tidak akan dituntut berlebihan. Tapi ketika kita mengajarkan sesuatu dan kita katakan itu pasti benar, mau tidak mau kita harus buktikan. Sebagaimana saya mampu membuktikan Al-Quran kalam ilahi. Pembuktiannya pun bukan seperti yang mereka mau, tapi yang menjadi standar parameter secara universal. Contoh, Al-Quran itu adalah kitab suci yang datang dari Allah. Maka bagaimana secara rasional saya membuktikannya? Saya mengutip Al-Quran sendiri. Al-Quran menantang. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah. Apakah mereka tidak menyaksikan, mentadabur Al-Quran, mengobservasi, meneliti Al-Quran? Kalau bukan dari sisi kami, maka tentulah banyak kontradiksi. Maka penegasan Allah di situ ada beberapa makna yang bisa kita pelajari. Bahwa menurut Allah, Tuhan kita, kitab itu kalau datang dari sisi Tuhan, tentu tidak mungkin kontradiksi. Itu pertama. Yang kedua, dengan penegasan itu, Allah memberikan informasi kepada kita secara terbuka bahwa kitab yang kontradiksi mustahil dari Tuhan. Maka yang kita lakukan setelahnya adalah menunjukkan, membantah argumen Al-Quran bahwa ternyata di Al-Quran ada kontradiksi. Nah, saya untuk membuktikan Al-Quran itu tidak ada kontradiksi adalah dengan menantang para ahli menunjukkan kontradiksi. Dan membuktikan bahwa kitab lain penuh kontradiksi dengan menunjukkan kontradiksi-kontradiksinya.
Inilah yang disebut dengan argumen yang terstruktur, konstruksinya itu benar, proposisinya jelas, ya. Argumen secara tekstual, kontekstual, faktualnya jelas, koheren dengan realitas, terkorespondensi, artinya berkesinambungan dengan realitas. Inilah yang disebut dengan kebenaran secara teori kebenaran. Nah, tapi ya sudahlah, tidak perlu kita perpanjang kelakuan dari anak-anak dewa yang mengecewakan alam semesta ini. Karena dari dulu sudah banyak mereka merusak peradaban, ya. Ya, ini di sini kita kedatangan tamu. Ini Pak Revanov, ini Kristen ya, Pak? Kemarin sempat janjian mau naik ke Komal saya di Room Nandar ini. Pak Revanov Kristen ya, betul? Ya, saya sudah garis lurus. Ya, saya sudah bilang berkali-kali, teman-temanku yang Kristen yang ingin berdiskusi dengan saya, itu sebenarnya kalau seandainya bisa bertata krama yang baik, ya, bisa bicara yang baik, maka silahkan ajukan pandangan kalian, asal tidak ada diksi-diksi seperti Pak Pendeta tadi, Jawa sok baik tapi menghujat. Nah, kalau misalkannya awam, tidak paham teologi, tidak paham kristologi, tidak paham islamologi, baik maupun ilmu-ilmu sejarah, maka saya sarankan lebih baik bertanya saja daripada menjelaskan nanti malah takutnya blunder. Saya pengen menghargai kalian di sini. Maka ambillah hak kalian, Bapak Revanov. Kalau mau bertanya, bertanya saja, maka biarkan kami yang menjawab, yang itu memang menjadi tugas kami. Seperti itu. Siap Bang Apologet Islam. Silakan Pak Revano. Silakan Pak. Saya mau tanya dengan Kakak ya, Uyuni. Saya tanya ya. Sebelum 9 bulan 9 hari, sebelum ayah dan ibu berhubungan, apakah Yuni, Apo, Yereva, semua sudah ada? Ya, saya tidak mungkin tahu sesuatu yang saya tidak diberitahu atau sesuatu yang menjadi pengalaman saya. Karena kehidupan sebelum saya ada, tidak mungkin saya dapati pengetahuannya dari hasil pengalaman pribadi. Saya harus tahu itu dari pemberitahuan yang maha mengetahui, yaitu dari Allah. Maka dalam Islam ada yang disebut dengan lahul mahfuz, ya, dicatatnya segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada. Itu dia Pak. Tak, maksud saya, apakah di Al-Quran tadi ada tertulis macam itu? Oke, saya kasih apanya ya. Nah, sebelum, oke. Oke. Kita baca dalam Quran surah Al-Buruj, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lahul Mahfuz. Nah, kita baca lagi Quran surah, ini Lahul Mahfuz ya. Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Dalam Quran surah Yasin ayat ke-12, dan segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang jelas, Imam Mubin, ya. Quran surah Qaf ayat ke-4, dan segala sesuatu ada tertulis di dalam kitab yang terpelihara. Quran surah Al-An'am ayat 59, tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Dan Lahul Mahfuz itu adalah catatan pengetahuan Allah yang kami tidak tahu bentuk, wujud, dan bagaimana penulisannya. Tentang takdir, tentang amal, tentang kehidupan, tentang manusia itu sendiri. Dan tidak berubah karena itu datang dari Allah yang tidak mungkin inkonsisten. Kecuali masanya Allah sudah tentukan. Nanti kalau untuk zamannya Nabi Musa, nabinya Musa. Maka bukan berarti Allah tidak konsisten ketika zaman Nabi Muhammad, nabinya Muhammad. Tapi itu adalah kontinunya tugas, kontinunya hukum yang diberikan oleh Tuhan. Disebut dengan nasakh wa mansukh. Seperti itu. Silakan Pak. Oke, saya nak jelaskan.
Saya enggak minta Tanya. penjelasan. Enggak, saya nggak tahu. Andai dia. Pak Revano, bentar. Saya tadi setahu saya bilang Anda bertanya, bukan menjelaskan, karena kan haknya orang Kristen di sini kan bertanya saja. Kecuali saya minta penjelasan, Bapak. Yang bertanya Bapak, kok Bapak yang jelasin? Oke. Nah, tapi gini Pak, bentar Pak. Tapi gini, kalau Bapak, Sorry. Ya. Sorry. Enggak, tapi gini, saya bukan orang yang otoriter juga. Kalau memang Bapak cukup ilmu untuk menjelaskan keilmuan agama Bapak, saya izinkan. Tapi saya mau tanya dulu, Bapak seorang teolog atau seorang pendeta? Tak ada. Bukan maksud saya macam tu. Saya tadi ada akak melebar maksud saya tadi macam ni. Apa di alam roh? Saya mana di alam roh, alam arwah ada? Tak ada. Saya tak Kesana tahu tadi. alam roh Pak. Ada ayat tadi. Pak, kalau alam roh Ayat jangan bukan- tanya bukan saya apa? Pak. Pak, bentar. Mana Wait. ayat tadi bukan kepada alam arwah. Pak, minta maaf. Minta Mana maaf. ada di Al-Quran tadi tak ada. Maaf sedikit nih harus saya luruskan nih. Maaf Pak, saya tidak diberitahu oleh Allah perkara ruh karena Allah berkata, jikalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah bahwa pengetahuan tentang Allah bagi pahala kepada orang yang tak kenal Allah. Mana ada. Allah tidak juga mau memberikan pahala kepada orang yang tidak mengenal Allah. Makanya kalau yang dapat pahala itu yang kenal Allah Pak. Mereka adalah orang beriman. Macam mana cara dia mengenal tadi? Saya nak tahu sikit lah. Mantap. Macam mana? Cara mengenal Allah dengan membaca Al-Quran. Maka Bapak tahu siapa Allah setelah Bapak baca Quran. Di Quran dikatakan sifat Allah itu salah satunya Ar-Rahman Rahim. Kemudian Allah dikatakan Ahad. Allah dideskripsikan oleh Al-Quran, disampaikan bahwa dia laisa kamitslihi syai'un. Pak, Bapak harus tahu ya. Saya tahu Bapak. Bukan berarti saya kenal Bapak. Betul? Ya. Tapi saya tahu Bapak. Saya tampak nih nama Revano, muka jelas. Tapi saya bisa dikatakan kenal dengan Bapak kalau saya tahu betul karakter Bapak. Makanya saya lebih mengenal anak saya karena saya hidup bersama dia. Saya tahu dia kalau lagi habis mandi, itu nonton film. Karakternya begitu, continue dia karakter itu. Dia kalau seandainya dia tak suka makanan yang manis-manis. Anak saya Arumi ini dia suka marah kalau seandainya kita ejek rambut dia. Karakternya saya tahu, berarti itu yang disebut dengan kenal. Maka mengenal Allah bukan melihat wujudnya baru dikatakan kenal. Banyak orang yang sudah bertemu wujud tak kenal. Mengenal itu bukan karena kau bertemu wujud. Mengenal itu ketika kau paham betul karakter orang itu. Jadi ketika saya bertemu dengan orang dalam bis, saya sudah nampak wujudnya. Tapi saya tak bisa dikatakan kenal dengan orang itu. Karena saya tak tahu orang itu siapa, tak tahu karakter orang itu. Nah, Allah memperkenalkan dirinya, bukan dia menyamar jadi manusia, Pak. Bukan dia cosplay jadi manusia, Pak. Kenapa? Justru
kalau dia cosplay jadi manusia, saya takkan kenal dia. Yang saya tahu ini bukan Tuhan. Ini orang yang mengaku sebagai Tuhan, akhlak yang sangat full totalitas. Maka Al-Quran itu adalah representasi tentang Allah, sifat-sifat Allah. Maka mengenal Allah baik di dalam agama Islam maupun agama samawi lainnya, itu tidak pernah dengan salaman dengan Tuhan, duduk ngopi dengan Tuhan, dijemput Tuhan, digendong Tuhan, dipeluk Tuhan, tak ada. Tapi mengenal Tuhan adalah dengan memahami esensi, karakter, sifat Tuhan itu. Itu di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Makna Allah tadi maha kuasa kan? Maha, dia maha lah kan? Kenapa dia tak boleh jadi manusia? Oke, Bapak tangannya sehat tak? Sehat? Punya kemampuan. Mampu tidak Bapak mengambil kotoran manusia lalu memasukkan ke mulut Bapak? Mampu tak? Bisa tak? Tangan Bapak punya Mampu. kuasa tak lakukan itu? Mampu. Mau tak Bapak Kalau dia lakukan? mampu, Mau tak mampu. Bapak buat? Ya, mau tak Bapak buat itu? Boleh. Bapak Boleh. mau makan tai? Bapak mau makan tai? Tak mau. Saja manusia walaupun mampu memakan kotoran tak mau lakukan. Lalu kenapa Allah yang maha mampu harus jadi manusia? Kenapa? Why? Kenapa dia harus jadi orang? Kenapa dia harus merubah dirinya? Harus punya bulu. Kenapa dia harus merubah dirinya? Harus punya anus. Kenapa dia merubah dirinya? Harus butuh ginjal di dalam. Kenapa dia rubah dirinya? Harus punya kulit, punya air ludah, lidah bergerak-gerak. Kenapa dia harus berbokong? Maaf, kenapa dia harus punya pantat? Apa alasan dia harus melakukan itu? Allah Maha Kuasa, tapi dia juga punya sifat berkehendak. Maka kuasa Allah itu sesuai kehendaknya. Nah, lalu kalau Allah bisa jadi manusia, layak tak? Patut tak? Bapak manusia tak patut berubah jadi kera. Bapak seandainya beli baju macam baju monyet-monyet, itu bapak dicakap orang badut. Bapak badut, ditertawakan buat lucu-lucuan. Baru pakai baju-baju monyet. Ya, baru pakai baju monyet. Apalagi kalau bapak bersifat macam monyet. Bapak akan dikatakan orang gila. Ini Tuhan disuruh berperilaku macam manusia. Tertidur, naik keledai. Ya Tuhan, ku takut. Tuhan disuruh berperilaku seperti itu. Tuhan mau berperilaku seperti itu. Sama dengan bapak budak besar berperilaku macam bayi. Ada. Bapak orang tua. Bapak sudah tua. Tapi perilaku jumpa budak, jumpa dengan Tiga-tiga saya ni. Saya tiga-tiga. Status saya duda, status saya duda. Saya umur dia tiga-tiga. Saya tak ya, tua tak lah. apalah. Saya tak tua. Iya, maksudnya sudah dewasa, ya. Jadi ketika laki-laki dewasa dan perempuan dewasa bersikap macam bayi, cucu, jijik Pak kita lihatnya Pak. Anyam cucu, anyam cucu Pak. Kalau saya ludah gitu Pak, punya kawan macam gitu Pak. Ini Tuhan yang maha mulia dan bijaksana dan maha kuasa. Masuk akal? Dipercaya memiliki sifat takut, ngantuk. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik, la haula wa la quwata illa billah illahil aliyil azim. Inilah kalian saudaraku, inilah kawanku, saudaraku Kristian. Dengan kalian percaya Tuhan itu jadi manusia, kalian percaya dia menangis, Tuhan boleh menangis. Aduh lapar perut minta makan lah, nak naik keledai lah, ikutan.
Ini penistaan besar-besaran terhadap Tuhan. Ini penghinaan besar-besaran terhadap Tuhan. Kita saja berperilaku macam budak kecil, menjijikkan. Maka, ya, maka kekuasaan Allah itu bukan atas kemauan kita sebagai makhluk, tapi Allah berkuasa dengan kehendaknya. Pertanyaannya, saya mau tanya seluruh orang yang menuhankan yang manusia menjadi Tuhan jadi manusia. Pernahkah ada satu Tuhan yang mengatakan bahwa dia mau jadi manusia? Sebutkan satu Tuhan yang pernah berkata bahwa dia memang ingin jadi manusia. Sebutkan nama Tuhannya. Jadi kalau tidak pernah ada tertulis, ada peran, ya, kalau tidak pernah kita temukan dalam kitab manapun bahwa ada Tuhan pernah berkata dia ingin jadi manusia, maka ketika ada yang mengatakan Tuhan jadi manusia, itu bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan manusia itu sendiri bahwa Tuhan harus jadi manusia. Kesombongan manusia menyetarakan dirinya dengan sering ke bawah. Ini dakwah saya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan Tuhan dia, sementara Tuhan tak pernah bilang dia akan jadi manusia, maka orang tersebut sebenarnya orang yang tidak tahu diri karena ingin setara dengan Tuhan. Mereka yang mengkonsepkan sebuah konsep supaya dia setara dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang lebih iblis daripada iblis. Iblis pun tak berani menyetarkan dirinya dengan Tuhan, tapi ini orang menyetarakan dirinya dengan Tuhan dan berkata, kesetaraan ini dengan Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri. Padahal tidak pernah ada itu. Inilah yang dikatakan dengan kaum kafir, musyrik, munafik, fasik, yang neraka akan menjadi tempat pulang terakhirnya dan khalidina fiha abadan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ngelek. Tak, saya tak masalah. Ya, astagfirullahaladzim ya. Semoga kita berjauh dari itu. Silakan Pak. Lanjut Pak Reva. Apresiasi atas. Enggak, bapaknya ngelek guys. Pak Revanya ngelek. Dia yang ngelek, bukan saya. Halo Pak Budi Santoso. Halo Pak Budi. Ya Pak Reva silakan. Pertanyaan selanjutnya. Enggak, kami tidak ngelek. Bapak ngelek di sana. Hah? Tak, kami tak ngelek. Bapak yang ngelek. Yang ada problem gitu. itu Bapak. Silakan. Saya dikejarnya. Jadi saya dikejar, tapi boleh lah. Nah, macam nih, saya tadi cakap manusia tadi apa? Tapi mana dia yang maha kuasa? Poin dia maha kuasa, ya kan? Nah, poin dia maha. Andai dia nak jadi apapun dia boleh buat. Ya sama macam Bapak. Bapak pun kalau nak telanjang bulat pun boleh. Bisa. Iya sama macam Bapak. Bapak itu kalau nak telanjang jalan kemana-mana boleh. Iya, kalau kita membatasi diskusi hanya karena Tuhan Maha Kuasa, maka dia bisa saja jadi apapun. Ya sama. Saya juga bisa katakan, Bapak kalau nak telanjang bulat boleh, tak ada yang bisa larang. Tapi Bapak nanti diangkat orang ke RSJ karena tak patut. Jadi apa yang kita boleh buat ini bukan tidak semua patut kita buat. Sama, ketika manusia saja ada limitasi perbuatan, ada sikap perilaku yang patut dan tak patut, pantas dan tak pantas. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan dikatakan layak menjadi manusia? Sementara Tuhan tak pernah bilang bahwa dia akan jadi manusia. Ini kan namanya merendahkan Tuhan. Apakah manusia lebih mulia daripada Tuhan? Kalau Tuhan jadi manusia, maka dia sudah menipu banyak hamba. Kenapa? Karena Tuhan bukan manusia, tiba-tiba dia jadi manusia. Artinya dia telah membohongi banyak manusia. Kecuali dia sudah katakan berkali-kali di kitabnya bahwa
Salah satu sifat Tuhan itu adalah menyamar atau cosplay. Maka ketika dia sudah beritahu di zaman Adam, di zaman Abraham, di zaman Nuh, kalau seandainya ada sifat Tuhan itu bisa menyamar, setidaknya kalau dia menyamar kita bisa siap-siap menunggu. Tenang aja bro, nanti Tuhan akan nyamar. Kenapa Tuhan akan nyamar? Karena memang sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun lalu. Salah satu sifat Tuhan itu adalah cosplay, menyamar. Tapi kalau Tuhan mengatakan Allah bukan manusia sehingga dia berdusta, Allah bukan manusia, ratusan ribu tahun kemudian dikatakan kalau Tuhan jadi manusia, itu kan namanya merendahkan Tuhan. Jadi kalau Anda hanya membatasi diskusi itu, ya kan dia maha kuasa, berarti bisa-bisa saja lah. Ya sama saja juga saya katakan nanti, Anda kan juga bisa tulan yang bulat. Tapi bukan begitu cara berpikirnya. Tuhan jadi manusia itu tidak pernah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Itu adalah hasil pemikiran anak manusia yang angkuh dan sombong, merasa layak manusia itu disetarakan dengan Tuhan. Sombong, angkuh, tak tahu diri. Itu, nauzubillah min dzalik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya silakan, Pak Reva. Saya tak akan lagi. Tapi mana dia saya paham sudah ya kan. Paham ya? Uni itu Pak, Terima kasih itu Pak banyak. Reva itu kenapa bajunya taruh di atas gitu ya? Perlulah. Panas dia, Bang. Karena di daerah tempat dia tuh kayaknya Saya panas. garis lurus abang kalau garis lurus macam ini lah. Kalau garis lurus macam ini. Pakai orang garis lurus gitu, kayak gitu. lanjut. Ya, oke lah Pak Reva, clear ya. Kalau memang apa kita sapa tamu yang lain. Terima kasih, yang penting paham ya. Saya ada lagi nanti untuk saat ini saya tak boleh. Oke, saya Boleh, tak cakap lebih lah ya kan. Nah, tapi untuk saat ini Boleh, saya boleh, stop boleh. dulu. Nanti ada kerja, mungkin Iyalah. lain kali saya kena lagi. Kita akan diskusi. Oke, boleh lah. Oke. Boleh, Makasih boleh, banyak, boleh. Tony. Oke, masih banyak. Iya, sama-sama. Oke. Oke. Assalamualaikum Mbak Uni Ripa. Waalaikumsalam, Pupuk Miss ya. Saya salam kenal Bu. Mbak, saya dari Lombok, NTB. Salam kenal Pak. Saya mau ini Mbak, mau nanya dikit boleh nggak? Pertanyaannya terkait apa Pak? Saya kan orang awam nih. Mhm. Saya lihat beredar video-video itu gimana tanggapan Mbak Uni sama Ade Armando sama Kumaila sama Abu Janda itu yang selalu mengkritik Al-Quran itu gimana tanggapannya? Ade Armando, Kumaila sama yang lain-lain itu adalah konten kreator. Semakin banyak polemik nih, prinsip ekonominya begini. Semakin banyak polemik yang dia angkat, maka dia semakin mendapatkan banyak perhatian publik. Publik yang mensupport dia dari kalangan orang yang senang Islam direndahkan, pasti akan beramai-ramai mendukung dia. Publik yang tidak suka dari kalangan Islam pasti beramai-ramai menghujat dia. Maka dia dimenangkan dengan perilakunya menarik perhatian kedua belah pihak. Impactnya adalah ketika mereka diperhatikan, ditonton YouTube-nya, maka ada AdSense yang akan dia dapatkan dan akan banyak mendapatkan uang masuk. Maka motif atau mensrea seseorang itu bisa beragam. Salah satu niat dan tujuan seseorang melakukan sesuatu di ruang publik, pertama bisa jadi karena ingin mendapatkan keuntungan. Kedua, memang menjalankan tanggung jawab yang diyakini sebagai tanggung jawabnya. Seperti ada tanggung jawab berdakwah secara spiritual dia lakukan. Atau karena memang dia iseng aja. Jadi bisa banyak alasan kenapa dia seperti itu. Tapi perlu dipahami, agama Islam dikritik sama orang jahil itu sama seperti orang bodoh mengatakan orang pintar bodoh. Di dalam Islam itu, pengkritik adalah orang yang berilmu, maka kritiknya akan berkualitas. Orang goblok ngeritikin ilmu itu tidak didengar dalam Islam, akan diabaikan. Jadi kalau sekelas Abu Janda ngeritikin agama Islam, lah emang dia siapa? Tapi berarti nggak boleh dong orang bodoh mengkritik. Orang bodoh boleh mengkritik. Tapi kalau mengkritik sesuatu yang bukan kapasitasnya,
Iblis juga. Iblis, Anda pikir, coba Anda mungkin Anda kalau tanding sama iblis, berdebat, mungkin iblis mungkin bisa mengalahkan kita dalam perdebatan ilmu teologi mungkin. Parameter benar salahnya seseorang itu bukan karena dia hafal Al-Quran, tapi karena dia berilmu. Berilmu maksudnya apa? Mengetahui dan menjalankannya. Ada orang mengetahui tapi tidak bisa dikatakan berilmu. Kenapa? Dia hanya mengetahui tapi tidak mengamalkan. Artinya dia munafik. Jadi parameter si Kumaila hafal Quran berarti dia. Saya tidak tahu di dalam kaidah Islam ada parameter orang dikatakan berilmu karena dia hafiz Quran. Anak-anak saya juga hafal Quran. Apakah dia bisa dikatakan ulama? Tidak. Jadi karakter seseorang atau kriteria seorang ulama itu bukan cuma sekedar hafal Quran, tapi memahami dengan sesuai panduan dari Rasulullah dan kemudian mengamalkannya. Hafal Quran anak-anak kita yang kecil-kecil 6 tahun 7 tahun juga hafal Quran. Terus kita panggil dia ulama gitu. Enggak lah Pak. Seperti itu. Ya tanggapan saya itu, mereka konten kreator. Dan orang seperti itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sudah banyak orang-orang seperti itu di zaman Rasulullah. Ya nggak perlu geram juga sih, karena nggak ada gunanya Bapak geram sama mereka. Bapak geram sama mereka, mereka tidak berubah. Bapak, tapi ya hak Bapak sih. Kita awam. Ya, makanya jangan mau awam lah Pak. Bapak jangan mau awam lah. Masa Bapak mau awam terus? Mungkin saya bingung ya kadang-kadang orang Islam. Nah, gini Pak. Makanya gini Pak, saran saya nih Pak. Jangan bangga dengan berkata saya awam, saya awam. Banggalah ketika saya awam, tapi pada waktu Anda mengatakan diri Anda awam, Anda sedang mengkaji. Itu baru keren. Tapi saya awam, giliran dikasih tahu, nanti malah berdebat dengan orang yang kasih tahu. Jadi jangan ini, sama seperti kita nih. Ya saya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Ya jangan mau nggak ngerti, harus ngerti. Cari tahu tuh bukan cuma dari satu tempat aja. Banyak bertanya itu kunci ilmu memang. Tapi banyak bertanya, bahkan ada hadis Rasulullah, ada 3 hal yang Allah tidak sukai. Salah satunya adalah pertanyaan itu tidak berimpact baik kepada kita, tidak menambahkan keyakinan dan keimanan. Makanya tidak semua pertanyaan itu Allah suka. Nah, kadang ada pertanyaan itu ketika diajukan pertanyaan itu di ruang publik, malah mencitrakan sesuatu yang buruk terhadap diri kita dan kita dirugikan. Allah kan sayang sama kita. Allah tidak akan menghendaki kita ini direndahkan, dihinakan. Makanya Allah berikan aturan supaya kita ini mulia sebagaimana manusia mestinya. Makanya dalam Islam itu diperintahkan untuk belajar. Itu kenapa di Islam itu juga orang belajar dan orang mualim itu derajatnya lebih tinggi sedikit. Karena mereka mengupayakan apa yang mereka dapat apa yang mereka upayakan. Maka jangan mau awam. Belajar, cari tahu. Jangan mau awam. Seperti itu. Saran saya belajar Pak. Sama Pak. Saya juga sedang belajar soalnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita tahu. Terima kasih ya. Siap. Ya sebenarnya kan makanya saya lihat-lihat terus. Makanya saya nonton terus kontennya Uni sama semua. Insya Allah ya, semoga bermanfaat. Untuk lebih mantapnya, belajar agama Islam itu komprehensif. Jangan cuma nonton-nonton debat saja, karena itu tidak efisien. Ya paling dapat 1, 2, 3 ilmu. Yang sangat efisien itu adalah ketika betul-betul belajar. Terima kasih kacamatanya. Belajar serius dengan para alim ulama yang memang betul ilmunya berkesinambungan kepada para ahli-ahli lainnya. Saya tak suruh juga kalau teman-teman sudah, usia saya sudah segini tak mungkin kuliah. Tidak juga. Ada ulama-ulama kita yang sudah kuliah, belajarlah kepada mereka, dekatlah dengan mereka setiap hari dalam majelis-majelis taklim, sehingga ada kesempatan untuk bertanya hal-hal yang memang harus diketahui. Dan jangan pertanyakan sesuatu yang memang nggak penting untuk diketahui. Karena itu hanya akan melelahkan para alim ulama. Kita jangan persulit alim ulama kita, beri kemudahan kepada mereka, pertanyakanlah sesuatu yang memang bermanfaat buat iman kita. Seperti itu. Ya, makasih ya. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, Bu Pitrawati. Halo. Oke, turun dulu. Jadi
Saya itu tak patut mengajarkan orang Islam karena saya belum ada legalitas untuk menjadi guru bagi orang Islam. Menjadi guru untuk orang Islam, saya itu harus mengambil gelar sepertinya gini nih. Orang Islam itu mahasiswi, orang Kristen itu anak PAUD. Untuk menjadi guru anak PAUD, saya tidak perlu harus kuliah lagi, tapi untuk menjadi gurunya orang Islam, saya harus kuliah lagi, tinggi lagi ilmunya. Makanya saya tuh insecure kalau ada orang Islam naik ke sini dan bertanya tentang Islam. Mesti saya arahkan kepada guru-guru saya yang lain, seperti Ustadz Wafi, Ustadz Alif, dan yang lainnya. Bagi saya belum bisa mengajar orang Islam. Saya aja tentang Islam saya aja masih belajar terus. Terus saya mengajarin orang, walaupun paling saya tidak mengajarkan ya, tapi saya menyampaikan mungkin iya. Sampaikanlah dari kulau satu ayat. Tapi untuk menjadi seorang guru harus ada proses dan harus ada hal yang harus diikuti begitu. Dikatakan pintar sama orang yang jauh lebih bodoh daripada kita itu bukan pujian. Dikatakan bodoh sama orang yang jauh lebih bodoh daripada kita itu juga bukan hinaan. Dikatakan pintar sama alim ulama, maka itulah hakikatnya kita berarti pintar. Dikatakan bodoh sama alim ulama, berarti memang betullah kita itu adalah orang yang pintar. Tapi alim ulama jarang mengatakan orang lain bodoh. Seperti itu. Yang namanya alim ulama, kalau saya ini kan sering ngata-ngatain orang bodoh karena saya belum alim ulama. Halo Bang Randy, agamanya apa Bang? Silakan. Halo Bang Randy. Waduh. Halo Bang Randy. Halo. Oke, Alesa, Uni apa salahnya dengan hari mu'alaf? Pernyataan Uni mu'alaf sedih tapi para oten bahagia. Alesa, tidak ada salah dengan hari itu, tapi saya tidak ikut. Apakah saya salah tidak ikut hari mu'alaf? Alesa, saya balik pertanyaannya ya. Alesa, saya sudah janji dengan Bang Zuma dan Yonatan Anda sebenarnya tidak membahas itu tadi malam. Tapi Anda bertanya, insya Allah mudah-mudahan Anda paham. Anda bertanya kepada saya, apa salahnya hari mu'alaf? Saya jawab, tidak ada salahnya. Ya, tapi saya tidak merayakannya. Sekarang saya tanya balik, apa salahnya saya tidak merayakannya, Alisa? Silahkan dijawab, Alisa. Saya tunggu dalam waktu secepat-cepatnya. Gitu ya. Seperti itu, Cigo. Seperti itu. Udah dibilang gak akan dibahas oleh mereka pun. Netizen ini agak lain emang. Udah gak apa-apa, Kay. Kenapa Uni tidak mau merayakannya? Hak saya. Dan saya tidak mesti harus ceritakan hak saya kepada Anda. Masa semua yang saya lakukan harus melapor kepada Anda dan netizen? Besok-besok saya makan, kenapa Uni Rifa makan? Netizen saya makan dulu ya, karena saya pokoknya pengen makan. Netizen saya hari ini mau ke sini. Masa gitu, Alesa? Saya tidak ada tanggung jawab untuk menceritakan kepada Alesa kenapa saya tidak mau merayakan hari mu'alaf loh. Iya, karena kan Alesa, saya tidak rayakan hari mu'alaf, Alesa tidak dirugikan. Saya merayakan hari mu'alaf, Alesa tidak diuntungkan. Jadi saya tidak mesti harus melaporkan alasan-alasan kepada Alesa. Apa Uni tidak mau membahagiakan mu'alaf? Apakah saya diberi kewajiban membahagiakan para mu'alaf? Emang kalian menjamin kalau saya merayakan hari mu'alaf itu para mu'alaf bahagia? Ini pertanyaan lucu ya. Apa Uni tidak mau membahagiakan mu'alaf? Saya membahagiakan diri saya aja sendiri sulit, anak saya aja tak bisa saya bahagiakan, terus saya harus wajib membahagiakan para mu'alaf gitu. Kok saya harus membahagiakan mu'alaf? Even pun saya jawab misalnya saya tidak mau membahagiakan hari mu'alaf, salah saya apa? Berdosa saya kalau saya tidak mau membahagiakan hari mu'alaf. Hak kafir, zindik, fasik, masuk neraka. Betulkah? Itu hak dan hak loh. Nggak usah ditanggapi Uni. Kadang asik aja Ustadz. Karena ada saudara-saudari kita ini yang belum paham betul. Ya mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, ya saya enggak, ini aja saya bertanya balik aja. Apakah saya wajib menyampaikan alasan atas tindak tanduk saya kepada netizen? Jawab pakai dalil. Wajib, karena Uni Rifa Apologet tertulis dalam Quran surah sekian-sekian bahwa setiap apologet harus melaporkan alasannya kepada seluruh netizen. Nah, kan enak kita diskusi begitu kan. Ada dalilnya Uni Rifa. Bahwa setiap perilaku netizen harus melapor kepada ini kan gitu. Apa artinya surah Maryam 8891? Ya kalau Anda tahu jangan tanya saya. Bisa jadi pemahaman Anda lebih baik daripada saya. Nggak mungkin saya nggak tahu arti ayat itu. Terus dengan saya jawab saya tahu ayat itu maksudnya apa Alesa?
ada tertulis di situ bahwa kalau saya tidak rayakan hari mu'alaf saya kafir. Apakah ayat itu membicarakan tentang hari mu'alaf, Alesa? Silakan Alesa. Apakah ada ayat di dalam Al-Quran yang konteks ayatnya merujuk kepada hari mu'alaf? Kalau ada silakan, saya ikuti kamu, fatwa kamu. Tapi kalau tidak ada, jangan gunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan pendapatmu dan membantah pendapat orang lain sementara ayatnya tidak ada kaitannya dengan itu. Jangan Alesa ya, itu kamu memaksa saya loh. Ini saya jadi terpaksa loh nanti ngerayain. Terus pokoknya kalau Uni Rifa nggak mau ikut hari mu'alaf, kita nggak usah follow dia. Kalau Uni Rifa nggak mau ikut hari mu'alaf, kita nggak usah nonton dia lagi. Kalau Uni Rifa mari kita nggak usah. Terus gara-gara nanti akhirnya kalau saya ikutin aja, akhirnya saya munafik pada diri saya sendiri. Akhirnya saya nggak bisa jadi diri sendiri. Tapi saya sudah biasa sih. Saya sudah bilang nih. Gelasnya Saya- gede banget nih. Iya Bang. Saya dengan Bang Ardiansa ini teman-teman ya, itu pernah ada problem hal-hal teknis dalam diskusi. Tapi saya melihat kerennya Bang Ardiansa ini, dia tuh bukan orang yang dendaman. Dia tuh bukan orang yang membawa masalah hawa nafsunya untuk berjamaah dengan kita. Itu pernah kejadiannya itu. Waktu itu pernah Bang Ardiansa itu tersinggung. Saya tahu kalau beliau tersinggung, tapi saya tidak mau membahas itu supaya tidak membangkitkan kemarahan di antara kita. Saya tahu tuh, tapi saya juga ya berdiam diri saja dulu. Tapi apa yang menariknya Bang Ardiansa? Beliau tidak memiliki, nggak ada jelek-jelekin dia di belakang, nggak ada ngata-ngatain saya, nggak ada. Kenapa? Ya kita manusia itu punya hawa nafsu. Hari ini marah tuh kita diizinkan Allah bisa marah, tapi yang paling hebat adalah ketika seseorang itu marah, lalu dia mampu menelan bulat-bulatnya, marahnya itu, bulat-bulatnya marahnya itu, maka dia lah paling hebat. Aneh. Uni lebih membahagiakan Oten daripada mu'alaf. Ya nggak apa-apa, saya lebih pengen membahagiakan Oten. Anggaplah begitu ya. Salahkah saya? Saya pengen bahagia Oten, nggak apa-apa lah. Sebenarnya gini ya teman-teman di bawah. Ya betul kata Uni Rifa. Tapi saya adalah tipe-tipe orang yang ketika ada masalah saya diem. Nggak, maksudnya diem itu nggak mau mengangkat ke TikTok terus saya ngoceh sendiri terus saya curhat ke netizen. Bukan itu karakter saya teman-teman. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Ada, tapi saya nggak tahu itu siapa ya. Silakan dicari tahu sendiri. Yang penting saya orangnya kalau udah ya udah selesai. Bahkan sekarang kalau saya berbeda pendapat dengan Uni, apakah harus ini saya berbeda Saling pendapat cekak-cekalan. dengan Uni ini? Iya. Ya, saya berbeda pendapat. Misal hari mu'alaf, berhubung saya di API juga ikut merayakan hari mu'alaf, terus Uni Rifa nggak ikut merayakan hari mu'alaf, Masa gitu lantas musuhan? apakah saya harus musuhan? Sama dengan gini Uni, sama dengan gini lah. Ada orang NU di bawah atau di atas lah, narasumber kita NU, dia tahlilan. Misal ada yang Muhammadiyah, dia nggak tahlilan, terus saya harus sama yang satu tahlilan, yang satu nggak mau tahlilan. Nah terus gimana? Harus cakaran-cakaran kan nggak gitu konsepnya. Nggak Itu boleh, konsep saya bukan begitu pandangan saya teman-teman ya gitu. Nah, lanjut Itu Uni, jiwa saya. besar namanya itu. Teman-teman, itu namanya jiwa besar. Berjiwa besar dalam perbedaan itu yang disebut dengan perbedaan itu menjadi rahmat. Saya tadi malam itu teman-teman, saya bersyukur dengan perbedaan pendapat antara Yonatan Nanda dan Bang Zuma. Saya benar-benar bersyukur ya Allah. Ternyata terbukti dengan lisan kita ketika kita mengatakan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Itu nampak tadi malam itu. Nampak tadi malam itu bagaimana kecenderungan kedua orang-orang berilmu yang saya berada di tengah-tengah mereka itu tidak saling menghabisi secara personal. Tapi mereka justru menunjukkan bahwa mereka saling bertawadu. Bang Zuma dengan kata-katanya, ya mungkin saya tidak tahu, saya nggak apa-apa belajar. Nandar dengan kata-katanya, mungkin saya tidak tahu, saya belajar. Ini adalah bentuk kerendahan hati mereka, bahwa mereka sadar bahwa kami manusia. Keren banget. Nggak, saya lagi nggak bahas hari mu'alafnya, saya membahas bagaimana hikmah dari Betul. apa yang saya tadi malam tuh keren banget. Saya sudah katakan, saya itu nah ya, dengan Ardiansa secara personal saya melihat dia sangat respect dengan saya. Bertemu dengan saya di API Milad pada waktu itu. Bahkan istrinya pun, oh nih foto dengan saya
Ini. Kalian tahu tidak? Itu tanda seseorang itu tidak sombong. Caranya, kami pun kecewa dengan Bang Ardiansah. Pada saat itu yang terbaik bagi kami harusnya berdiam diri. Sebagaimana Sayyidah Maryam difitnah, lalu dia puasa bicara sehingga yang menyelesaikan masalahnya adalah Allah. Temukan saya dan Ardiansah di tempat seminarnya Yonatan Purnomo. Pada waktu itu apakah Ardiansah tidak menegur saya dan Nandar? Padahal pada waktu itu mungkin Ardiansah orang yang berhak untuk saya tidak mau tegur Uni. Uni arogan. Tapi wallah teman-teman, pada waktu itu dia datang bersama istrinya, kami salam-salaman. Seolah-olah kami tidak pernah terjadi kekecewaan di antara kami. Ini yang disebut dengan jiwa besar, ini yang disebut dengan orang dewasa. Dan kalian lihat pada saat ini, setelah seminar itu, beliau berada di tempat kita. Padahal beliau pada waktu itu, saya tahu beliau kecewa karena keputusan yang kami buat. Kalian tahu tidak? Nah, tadi malam pun terjadi seperti itu Bang Ardiansah. Sebenarnya kan Blender tidak diundang di koma kita. Blender kan tidak diundang karena kita ada program di bawah tuh mau tabayun dengan Bang Zuma. Tapi karena kita menghargai, kita naikkan Blender Bang. Kita kasih bicara. Dan Blender bicara, ada kekhawatiran dari pembicaraan itu sudah selesai permasalahannya, terprovokasi lagi. Ada moderator yang kick Blender. Pengikut Blender semuanya ngata-ngatain tai, kami dikatain tai. Saya berpikir, dibenci sama pengikutnya Blender itu lebih mulia daripada dibenci sama orang Kristen yang tidak boleh dizolimin. Nah itu prinsip saya tuh. Serius saya, nggak apa-apa. Saya didengarkan, direkam pun nggak apa-apa. Dibenci sama pengikutnya Blender lebih baik daripada saya dibenci sama orang Kristen yang tidak boleh dizolimi, yang tidak tahu apa-apa. Itu saya. Makanya sudah siap Bang. Pengikut Bang Dalbo datang masuk sini marah-marah ke saya. Tidak apa-apa, dikatakan nenek peot orang Islam sendiri. Insya Allah gak masalah. Dihina sama pengikutnya Bang Blender, dikatain tai, dikatakan abu-abu. Ya gak apa-apa, dikatain munafik malah tadi malam itu. Akunnya bernama Al-Fatih itu. Saya tahu betul dia orang Islam. Alhamdulillah dikatain munafik sama Bang Al-Fatih. Mungkin saya belajar, oh iya, sepertinya saya harus memperbaiki diri nih. Wah, tapi sayang, saya maaf bro, gak bisa menyenangkan kalian semua. Iya, saya dengarkan baik-baik seulangi. Dibenci sama pengikutnya Bang Blender lebih baik daripada saya dibenci sama orang Kristen yang tidak boleh dizolimi. Karena kafir itu ada kafir harbi, kafir zimmi, dan kafir yang harus dilindungi. Maka ketika ada orang kafir yang tidak tahu apa-apa tentang perdebatan, tentang diskusi lintas agama, lalu dia melihat bahwa saya adalah orang yang mengganggu mereka dan mereka benci, saya lebih takut daripada itu. Tapi kalau pengikut Bang Blender benci saya kan gara-gara mereka alasannya saya nggak tahu lah. Ini nggak apa-apa. Oh di follow, nggak di follow akun saya, hentikan follow akun saya. Di unsubscribe, jangan di subscribe saya. Nggak ditonton, tidak apa-apa. Mungkin Bang Blender lebih banyak ilmunya. Jadi saya ini tidak ada manfaatnya. Bagus, saya mensupport Bang Blender dengan caranya. Uni. Assalamualaikum sebelumnya. Tapi apa ya? Waalaikumsalam.